Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 13 Juli 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Aksa, Amira, Zaki, Nenek Ria, dan bahkan Dokter Lana. Mereka semua berusaha untuk menyadarkan Damar bahwa apa yang Damar lakukan itu salah. Namun, Damar akhirnya sempat terjatuh ke dalam jurang. Untungnya Damar berhasil untuk berpegangan pada sebuah pohon, sehingga akhirnya Aksa dan juga yang lainnya berhasil untuk menyelamatkan Dirga. Setelah berhasil untuk menyelamatkan Dirga, saat itu Aksa turun ke jurang untuk menyelamatkan Damar. Namun sempat terjadi perkelahian antara Aksa dan juga Damar, hingga pada akhirnya Damar mengatakan nyawa dibalas nyawa. Semua itu terjadi begitu saja. Damar menceritakan semuanya kepada Aksa tentang apa yang telah Damar alami. Namun Aksa benar-benar tidak tahu apa yang sedang Damar bicarakan. Hingga pada akhirnya Aksa mengatakan bahwa mungkin saja ini semua adalah perbuatan Galang. Setelah itu akhirnya Damar pun naik ke atas bersama dengan Aksa. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi ke rumah sakit karena pada saat itu kondisi Dirga benar-benar sangat kritis. Saat itu semua orang pun benar-benar panik untuk melihat bagaimana kondisi Dirga. Untungnya kondisi Dirga akhirnya baik-baik saja. Semua orang pun menjadi lega. Tak lama setelah itu Zaki datang ke rumah sakit dengan membawa bukti-bukti bahwa memang mobil yang menabrak mobil istri Damar itu bukanlah milik Aksa, melainkan milik orang lain. Jadi Zaki berasumsi jika selama ini Damar hanya diperalat untuk menghancurkan Aksa dan juga Amira. Akhirnya Damar pun datang ke rumah orang suruhannya, dan di sana Damar menekan orang suruhannya untuk mengaku siapa yang telah menyuruhnya melakukan semua ini. Dan pada akhirnya orang itu mengatakan jika dirinya dibayar oleh Galang. Damar pun datang ke kantor polisi dengan penuh emosi, dan di sana Damar benar-benar menghajar Galang, dan Damar berjanji jika dirinya akan menghancurkan hidup. Sementara itu di sisi lain Amira akhirnya datang ke ruang rawat Lian Bagaskara, dan tak lama setelah itu ada salah satu suster yang mengantarkan surat hasil tes DNA antara Lian dan juga Amira. Setelah dibuka ternyata hasilnya positif. Lian adalah ayah kandung Amira. Amira pun memeluk Lian Bagaskara dengan derayan air mata. Mereka benar-benar saling bersyukur karena ternyata semua perasaan yang mereka miliki selama ini itu adalah ikatan batin antara seorang ayah dan juga anak. Namun sayangnya tak lama setelah itu rumah sakit mengalami kebakaran. Saat itu Lian, Amira dan juga Dirga langsung dibawa keluar oleh satpam untuk menyelamatkan diri. Sementara Dokter Lana saat itu menyelamatkan seorang anak yang terjebak. Dan ketika Dokter Lana dalam bahaya, Damar tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Dokter Lana. Bahkan karena hal itu, Damar pun akhirnya pingsan dan mengalami beberapa luka, sehingga membuat Damar harus mendapatkan perawatan yang intensif.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, saat itu Zora sedang marah-marah kepada Kusno karena aset yang mereka curi dari Hilda ternyata hilang begitu saja. Namun ternyata Hilda juga sedang mencari hal itu. Tanpa sengaja Hilda melihat tas yang dibawa oleh Zora, dan karena hal itu Hilda benar-benar marah besar. Hilda akhirnya menyerang Zora ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Reno pun turun tangan untuk melerai mereka berdua. Dan pada akhirnya Kusno pun mengajak Zora untuk turun ke sungai, hingga pada akhirnya Kusno pun tercebur ke dalam sungai. Bahkan bukan hanya Kusno, Zora, Reno dan juga Hilda, mereka semua ikut hanyut dalam arus sungai yang begitu sangat deras. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu pihak rumah sakit mengonfirmasi kepada para pasien dan juga keluarga pasien bahwa mereka sudah mempersiapkan ruang darurat untuk pasien yang ruangannya terbakar. Sementara Lian Bagaskara ternyata berhasil untuk sembuh ya kawan-kawan, dimana pemulihan Lian Bagaskara ternyata jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Sementara itu di sisi lain, Bastian terlihat sedang membawa 2 koper uang, itu hasil penjualan aset Lian Bagaskara. Dan Bastian pun langsung datang ke salon dan ke toko baju yang mahal untuk membeli pakaian yang mahal ya kawan-kawan, karena Bastian akan memulai lagi perjalanan bisnisnya dengan modal yang cukup fantastis. Sementara itu di sisi lain, Damar terlihat sedang ditangani oleh Lana, namun Zaki terlihat cemburu ya kawan-kawan, sehingga Zaki pun mencoba untuk mengkonfrontasi Lana, namun Lana menyuruh Satpam untuk mengusir Zaki dari sana. Sementara itu di sisi lain, Adam akhirnya mengantar Yuni pulang ke rumah, dan di sana Yuni meminta maaf karena Yuni sudah membongkar kebusukan Bella di hadapan Adam. Namun tak lama setelah itu, Lian Bagaskara pulang, dan Yuni pun benar-benar sangat bahagia melihat kondisi Lian yang ternyata baik-baik saja. Lian bahkan menceritakan kepada Yuni bahwa Amira adalah anak kandung mereka. Hal itu membuat Yuni benar-benar merasa sangat bahagia, karena dalam peristiwa ataupun dalam musibah yang Yuni alami, ternyata Allah menyelipkan kebahagiaan untuk Yuni. Namun tak lama setelah itu, Lian mendapatkan kabar buruk bahwa aset dan juga harta kekayaan Lian untuk diwariskan kepada putrinya ternyata sudah diambil oleh Hilda dengan alasan untuk biaya rumah sakit Lian Bagaskara. Namun setelah di cross check, ternyata aset-aset tersebut telah dijual oleh Hilda. Ya, karena memang dijual oleh Bastian ya kawan-kawan, setelah Bastian berhasil mengambil dari Zora dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini, yaitu tentang sebuah kesabaran yang dilakukan oleh Aksa dan juga Amira benar-benar membuahkan hasil yang begitu sangat manis. Dari Reno, Hilda, Zora dan juga Kusno, kita bisa belajar bahwa ketamakan itu justru akan menghancurkan diri kita sendiri, seperti halnya mereka sekarang yang hanyut di bawah arus sungai ya kawan-kawan. Dan dari Lian dan juga yang lainnya, kita juga masih bisa belajar banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, termasuk juga tentang Adam yang harus belajar menerima kenyataan, Bu Yuni yang
akhirnya bisa mendapatkan hasil manis dari perjuangannya selama ini. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.